Oke, selanjutnya kita akan membahas soal isian nomor 1. Apa saja syarat-syarat larutan baku primer dan larutan baku sekunder yang digunakan pada proses titrasi? Oke, kita membahas dulu secara pengertian. Jadi larutan baku primer itu merupakan larutan yang telah diketahui secara tepat konsentrasi melalui metode gravimetri dengan nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana setelah dilakukan penimbangan zat bereaksi tersebut dan dilarutkan dalam volume tersebut. Contohnya ada NaCl, asam oksalat, dan asam benzoat. Berikut syarat-syaratnya, bisa dicoba pahami dan dibaca sendiri. Kemudian untuk larutan baku sekunder itu adalah larutan yang konsentrasinya ditentukan dengan jalan pembakuan menggunakan larutan baku primer, biasanya melalui metode titrimetri, contohnya NaOH. Syarat dari larutan baku sekunder juga bisa dilihat, ada 3. Oke. Untuk nomor 2, sebelum digunakan natrium hidroksida yang tersedia di laboratorium harus dititrasi terlebih dahulu dengan larutan asam oksalat yang diketahui konsentrasinya. Mengapa demikian? Oke, jadi natrium hidroksida itu harus yang di laboratorium itu harus dititrasi agar kita tahu konsentrasi dari larutan natrium hidroksida yang di laboratorium itu berapa. Karena kan kita tahu tuh nanti asam oksalatnya. Nah, oleh karena itu untuk mencari konsentrasi dari NaOH itu NaOH harus dititrasi dengan asam oksalat seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3, larutan H3PO4 0,05 digunakan untuk menetralkan 50 ml larutan CaOH 2 kali. Yang ditanyakan adalah tentukan massa CaOH 2 kali yang terdapat di dalam larutan. Oke, dari soal kita ada data yang lengkap, yaitu data punyanya H3PO4. Maka dari H3PO4 kita coba cari molnya dulu dengan cara molar dikali volume. Molar dari H3PO4 adalah 0,05, kemudian volumenya 30 mililiter sama dengan 1,5 milimol. Nah, yang pertama kita harus buat reaksinya dulu. Jadi antara H3PO4 ditambah CaOH 2 kali itu harusnya bagaimana, kalian harus tahu. Jangan lupa menyamakan koefisien di depan atau jumlah dari atom sebelah kanan dengan sebelah kiri. Setelah itu kita dapat reaksi kimia seperti ini. Kemudian kita hitung nilai mol H3PO4, kita dapat. Setelah dapat, kita langsung masukkan ke sini. Nah, kemudian mula-mulanya 1,5. Untuk yang Ca itu karena koefisiennya berbeda, maka kita tulis 3/2 dikali 1,5. Nah, yang bereaksi itu biar habis, maka kita pakai 1,5, dan yang ini hasil dari 3/2 kali 1,5 yaitu 2,25, maka kan tidak tersisa nih. Nah, dari situ kita tahu mol dari CaOH 2 kali, rumusnya gram per mr, kita cari gramnya, maka mol dikali mr, molnya 2,25 milimol dikali mr-nya. Mr dari CaOH 2 kali adalah 74, berarti 2,25 dikali 74 sama dengan 166,5 gram. Untuk soal nomor 4, sebanyak 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Disuruh menghitung konsentrasi HCl dan buatlah grafik titrasi asam basanya. Oke, yang pertama kita cari dulu konsentrasi dari HCl dari titrasi. Maka kita punya rumus MV kali valensi, MHCl dicari, volume HCl adalah 10 mili, valensi 1, NaOH 0,1 molar, volume 12,5 mili dikali valensinya 1. Setelah itu didapat konsentrasi dari HCl adalah 1,25 dibagi 10 sama dengan 0,125 molar. Kemudian untuk grafiknya
HCl dengan NaOH merupakan asam kuat dengan basa kuat, sehingga dia akan titik ekuivalennya pasti pH-nya 7. Berarti bentuk dari grafiknya adalah di sini pH, di sini grafik dititerasi dengan apa, berarti NaOH, volumenya, kemudian grafiknya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir, dalam pengujian alkalinitas air, 50 ml sampel air yang akan diuji ditambah dengan 5 tetes indikator fenoftalen. Kemudian sampel dititrasi dengan larutan H2SO4 0,02 molar. Nah, kemudian berapakah nilai alkalinitas sampel air tersebut jika dinyatakan dengan ppm? Oke, jadi yang pertama kalian harus tahu asamnya itu H2SO4, kemudian ditambah atau dititrasi dengan larutan X sehingga menghasilkan CaCO3. Nah, di sini ada unsur karbonat, kalsium, yang artinya basa kuat, yang artinya larutan basanya itu CaOH 2 kali. Nah, dari sini maka kita titrasi ke sini. CaOH 2 kali dengan H2SO4, MV MVCa itu tidak diketahui, maka disimbolkan dengan mol, dikali valensinya 2, kemudian molar H2SO4 0,02, volumenya 0,014, kemudian valensinya 2. Dari situ kita akan dapat nilai molnya 2,8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, dari sini setelah dapat molnya, kita tahu bahwa nilai CaCO3 memiliki mR 100 gram. Maka kita punya rumus mol sama dengan gram per mR. Kita cari gramnya dengan cara N kali mR. N-nya itu didapat dari sini 2,8 kali 10 pangkat minus 4 dikali mR 100 sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat minus 2 gram. Dijadikan miligram berarti 28 miligram. Setelah itu kita tahu bahwa sampel air 50 gram sama dengan 0,05 kilo. Kemudian kita langsung masukkan saja ke ppm. ppm itu satuannya adalah miligram per kilo, makanya di sini yang bagian atas satuannya miligram, yang bagian bawah itu kilo. Berarti nilai alkalinitas sampel adalah 28 dibagi 0,05 sama dengan 560 ppm. Gitu.